application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat kembali, saya memakai baju bernuansa merah lagi. Artinya ini sebuah berita yang hot. Hot banget. Oke, apa itu? Kalau kemarin saya bahas mengenai parpol itu mulai meninggalkan baik itu Anies maupun Ganjar dalam hal hak angket. Sekarang saya akan lanjutkan tentang Ganjar lagi yang bukan hanya ditinggal oleh para parpol, juga oleh Pak Mahfud. Wih, ini kan hot banget gitu ya. Bapak paling bisa. Yuk kita dengerin aja nih videonya sampai habis supaya Anda yakin saya bukan bohong gitu ya. Anda boleh cek konten saya dari awal sampai sekarang ini, ada nggak yang saya sebarkan hoax? Nggak ada. Sebelum itu kita dengarkan dulu, ini ada video singkat Pak Bambang Pacul yang waktu itu menjanjikan kemenangan Ganjar di kandang banteng Jawa Tengah karena dia ketua DPD PDIP di Jawa Tengah ya. Dia janjikan kemenangan buat PDIP ya atas Ganjar. Kalau tidak sampai menang, wah saya masuk rumah sakit. Nah, kita lihat aja nih video nih ya. Nah, ini menarik videonya karena dia janji kalau sampai nggak menang masuk rumah sakit. Inilah janji Bambang Pacul jika Ganjar kalah di Jawa Tengah. Gimana kalau nanti Jateng kalah Pak Pacul? 03 kalah, saya pastikan saya masuk rumah sakit. Sakit kok Anda? Bisa saya katakan Jawa Tengah akan memberi kontribusi suara paling besar kepada Ganjar. Di luar itu saya tidak berada pada kuasa, tetapi Jawa Tengah, saya selaku ketua DPD, saya pastikan Ganjar akan memberi, Jawa Tengah akan memberi kontribusi suara terbesar untuk Ganjar dibanding yang lain. Gitu. Ya kalau nanti ngeledak ya Bambang Pacul jelas masuk rumah sakit. Nggak usah lama-lama, itu pasti operasi di ring lagi gitu. Sepertinya Pak Bambang Pacul mengharapkan dia di ring serangan jantung gitu ya. Kalau sampai, Anda dengar sendiri tadi ya, kalau sampai Ganjar kalah di Jawa Tengah. Kalah di Jawa Tengah. Semoga Pak Bambang Pacul baik-baik saja ya, tidak usah pasang ring karena serangan jantung. Ngeri nih, ngeri. Oke, itu intro ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau Anda masuk ke websitenya ini ya, kan saya sudah pernah sebut ya, Anda bisa pantau kok ya real count dari pemilu ini. Nah, ini melalui Detik News kita bisa lihat nih seluruh provinsi di Indonesia. Kita lihat yang biru itu melambangkan kemenangan 02 Prabowo Gibran, yang orange itu menunjukkan kemenangan 01 Anies Caimin. Di sini kita tidak melihat merah satu titik pun, yang mana itu menunjukkan kemenangan Ganjar. Nggak ada, artinya hampir semua provinsi kecuali yang orange itu ya, yang dimenangkan oleh Anies dan Caimin, merah tidak ada satupun. Tapi sok banget gitu mau pakai hak angket segala gitu. Geli banget gitu ya. Ini benar-benar deh baru sekarang terjadi hal seperti ini. Nah, kita lihat nih ya dampak dari kekalahan Ganjar Mahfud ya terhadap para pendukungnya. Nah, kita lihat ini videonya, ini menarik juga nih ya, akibat kalah dia. Ini parah nih. Mas Anies gak usah takut, disebut aja angkanya berapa gitu loh, kayak saya gitu loh, jangan di bawah 5, sebut aja berapa. Kita ingat kan suara tadi Ganjar ketika berdebat gitu ya
Padahal kan ketika berdebat tentang soal capres-cawapres gitu ya. Dalam hal ini mengenai capres lah ya, karena itu debat tentang capres. Masa di situ menilai performan dari Menteri Pertahanan? Kan nggak logis gitu ya. Malah diledek gitu. Saya kasih 5 kata Ganjar. Ayo Pak Anies berapa? Kegedean 5. Ya sebut aja, jangan malu-malu. Akhirnya Anies sebutkan 11 tapi dari 100. Nah sekarang banyak orang yang ngeledek gitu ya. Lu kasih 5, Anies kasih 11, itu pun dari 100. Udahlah 5 tambah 11 16. Nah itulah sekarang suaranya Ganjar. Mungkin itu karmanya ya. Cuman kasihan yang kena karmanya juga pendukungnya sampai nggak mau makan tadi gitu ya. Astaga, kasihan deh gitu ya. Kemudian kita lihat lagi satu video, ini menarik ya. Ini penjelasan dari Muhammad Kodari dari Indomarometer mengenai kekalahan Ganjar. Yuk kita lihat ini videonya, menarik analisa dari Pak Kodari ya. Diskusi mengenai Ganjar ini nggak panjang. Kenapa? Ya istilah saya itu kalau ibarat apa bensin, ibarat tabungan di bank. Dia ini sekarang saldonya 0. Saldo dia yang kemarin itu ya udah dia pakai buat pilpres. Dan ternyata kan amsyong gitu loh. Udah 0, dia ini balik ke titik 0. Apa sekarang yang dipunyai oleh Ganjar? Partai nggak punya. Kursi DPR nggak punya. Ya, partai nggak punya dalam arti bukan pemilik. Bukan gitu pemilik, bukan ketua ya kan? lah, Iya, bukan ketua. suaranya udah modal sosialnya udah nggak bisa dipakai lagi. Kemarin habis. Setelah di Pilpres dia nomor bontot gitu. Saking bontotnya dia sendiri nggak percaya kepada suara dia kan. Gimana orang lain? Saking bontotnya dia sendiri nggak percaya sama suaranya gitu ya. Apalagi orang lain. Saya seneng bener gitu ya. Iya, modalnya Ganjar sudah ludes. Dimulai dari elektabilitas yang tinggi, tapi karena kesombongan dan juga ya beberapa faktor seperti orang bilang Ibu Mega sering nyentil-nyentil Pak Jokowi, tabungannya sudah ludes gitu. Nah sayangnya Ganjar itu bukan pemilik partai, memang dia petugas partai dan dia tidak nyalek ya. Enggak juga di DPR. Jadi seperti kalau orang bilang gelandangan politik sekarang. Begitu juga Anies, bukan pemilik partai, juga tidak nyalek. Mau kemana? Ya kita nggak tahu sih ya. Nah, tapi ini menarik ya videonya Kodari tadi. Oke. Sekarang kita lihat. Kan Ganjar setelah kalah, dia mau mendesak DPR untuk menggunakan hak angket. Hak angket itu singkatnya beginilah. Hak anggota DPR itu untuk melakukan penyelidikan atas suatu pelaksanaan undang-undang yang dianggap menyimpang bla bla bla. Lah, yang namanya Pileg dan Pilpres sudah ada koridor hukumnya yang mana diatur bahwa mekanisme pemilu jika ada perselisihan akan ditangani oleh Bawaslu gitu ya. Dan jika masih nggak puas bisa menggugat ke MK, jika ditemukan buktinya bisa kena pidana orangnya. Itu sudah diatur. Dan Ganjar kan bekas anggota DPR dan dia harusnya tahu hak angket itu nggak bisa dipakai untuk mekanisme perselisihan pemilu. Kan di video saya sudah saya terangkan ya, Pak Mahfud sebagai profesor ahli tata negara, ahli hukum tata negara harusnya bisa menasihati Ganjar. Nah tebakan saya nih, sepertinya nih Pak Mahfud sudah menasihati Ganjar dan pelan-pelan meninggalkan. Nah kita lihat ya, Anda boleh nggak setuju, tapi kita lihat ntar faktanya ya. Bagaimana Pak Mahfud yang saya bilang meninggalkan Ganjar. Makanya kalau nonton video saya, jangan di skip, simak sampai selesai, biar Anda mengerti keseluruhannya. Kemudian, Wakil Ketua Umum Nasdem bicara soal angket Pilpres. Apa dia bilang? Ganjar itu nggak pantas bicara itu. Dia kalah. Kalaupun nggak suka ya tadi pakai mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang pemilu. Oke, adukan ke Bawaslu, kalau nggak puas juga gugat ke MK. Gitu, masa tiba-tiba bikin soal angket? Ini kan memalukan ya. Ini menimbulkan pendidikan politik yang buruk gitu. Membuktikan kecurangannya aja belum. Menemukan kecurangan di mana? Belum. Melaporkan ke Bawaslu? Belum. Melakukan gugatan ke MK belum, tapi tiba-tiba mau naik ke ke hak angketnya DPR. Aduh, ini benar-benar tidak memberikan pendidikan politik yang baik. Oke? Kemudian, nah ini dia nih. Nasdem tolak ajakan Ganjar bentuk hak angket DPR. Ya jelas lah. Artinya orang-orang Nasdem
kalau begini, ya Anda boleh nggak setuju. Lebih ngerti politik dong ketimbang orang-orang PDIP yang ngotot mau pakai hak angket. Ya kan? Padahal PDIP kan partai terbesar sekarang ini. Nah ini ditegaskan lagi, Nasdem tolak ajakan Ganjar. Ya, untuk bentuk hak angket. Ini di Tribun ya. Apa kata Nasdem? Kita pakai akal sehat. Nah bener gitu, akal sehat coy. Akal sehatnya apa? Ada undang-undangnya. Masa lu loncat langsung ke hak angket? Astaga. Oke, nangis tuh Ganjar ditolak. Oke deh. Nah ini, selain dia menolak ajakan Ganjar, kan Anies sepertinya mau ikutan nih. Walaupun sebelumnya bilang, ya kita tunggu deh sampai real count-nya selesai. Tapi ada indikasi dia mau mendukung hak angket. Maka partai yang mendukung Anies itu sendiri, tanda kutip di sini, memberikan tamparan keras. Siapa yang memberi tamparan keras itu? Ya Ahmad Syaroni dari Nasdem itu sendiri. Hak angket itu bukan urusan Anies. Anies itu cuman paslon. Hak angket itu urusan parpol. Nah kalau parpolnya nggak mau, ya nggak jadi. Anies nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Waduh, tamparan keras ini ya. Padahal partai yang mendukung dia loh. Kemudian anggota Komisi 2 DPR heran, kok ujuk-ujuk hak angket? Ada apa? Ini ujuk-ujuk ini. Pembuktiannya belum, penggugatan ke Bawaslu belum, penggugatan ke MK belum, sidangnya juga belum, main-main hak angket. Ya sekali lagi, ini memberikan pendidikan politik yang sangat-sangat buruk. Ya, kalau saya jadi Pak Mahfud, ya, saya akan tegur keras itu Ganjar. Ganjar, jangan bikin gua malu lu. Ya memang saya cawapres kamu, tapi saya profesor loh, profesor ahli hukum tata negara. Lu jangan bikin malu gua dong gitu. Nah maka dari itu ntar kita lihat videonya Pak Mahfud bilang, nanti ya, makanya jangan di skip. Apalagi, nah ini, kemudian dari PAN juga ya ke Ganjar bilang begini, harusnya hak angket DPR untuk usut dugaan kecurangan di pileg juga, tak hanya pilpres. Jadi begini maksudnya, kan yang digugat Ganjar kan suaranya lebih rendah dari suara perolehan PDIP. Dia bilang anomali, fine. Dengan kata lain, suara yang dia dapat dari pilpres, kan berbarengan ya, pilpres dan pileg itu di pemilu 2024 ini, dia nggak terima dapat 16%, tapi dia terima PDIP sekitar 17-18 gitu. Nah pertanyaannya, lu bilang pilpres curang, pilegnya curang juga dong. Jadi kalau lu mau pakai hak angket, jangan hanya untuk menggugat hasil pilpres. Itu pun salah ya, kan koridornya harus ke Bawaslu dulu, kemudian ke MK. Nah kalau lu mau gugat pakai hak angket yang hasil, nah berarti pilegnya juga curang dong. Artinya lu dapat 17 atau 18% PDIP juga curang dong. Lo kok lucu? Itu anomali. Di pilpres dibilang curang, yang di pileg dibilang nggak curang. Diterima sebagai juara di pemilu ini. Kan PDIP diperkirakan akan jadi juara lagi nih, hat-trick dia. Ya, yang kedua kemungkinan Golkar, yang ketiga kemungkinan Gerindra. Berarti kan dia juara. Nah, konsisten dong kalau mau pakai hak angket untuk pilpres juga gunakan untuk pileg, begitu maksudnya. Ayo lo. Nah, di sini kan diterangkan ya bahwa itu dia nggak tepat ya. Karena ya tadi seperti yang saya sudah jelaskan berkali-kali, harus dibawa ke Bawaslu hingga ke Gakumdu, bukan ke ranah politik ya. Waduh, ini tiba-tiba mau main-main politik. Waduh ya. Ada juga kan Mahkamah Konstitusi, jangan main ucuk-ucuk hak angket. Aduh, bikin malu lu, Jar. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di sini Bawaslu juga buka suara. Dia bilang hak angket tidak ada dalam mekanisme pemilu. Jadi begini Bapak Ibu, kita kan negara hukum ya, sudah ada hukum yang mengatur. Kalau ada perselisihan di pemilu ya lapor ke Bawaslu, kalau masih nggak puas gugat ke MK. Mekanismenya begitu. Jadi nggak ada hak angket dalam mekanisme mengadili perselisihan pemilu ini. Tiba-tiba ini nyelonong mau hak angket. Sekali lagi, ini pendidikan politik yang paling buruk yang pernah terjadi. Ya,
Seburuk-buruknya Pak Prabowo ketika dia tidak terima kekalahan dia di 2 pilpres sebelumnya, enggak ngoceh dia tuh pakai apa namanya, angket-angket gitu ya. Ya dia gugat aja Bawaslu, gugat aja ke MK. Akhirnya ya walaupun kesel ya dia terima kalah gitu. Enggak ada dari dulu ngomong hak angket. Nah ini sepertinya memang Ganjar ini bukan negarawan yang lapang dada menerima kekalahan. Ya Pak Prabowo juga pernah protes, cuman akhirnya dia terima tuh ya. Kemudian diajak sama Pak Jokowi jadi Menhan, dia terima ya. Nah ini hebatnya gitu ya. Tapi Ganjar saya nggak ngerti ini kenapa ya gini ya. Oke. Nah ini juga diterangkan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu yaitu Pak Rahmat Bagja bahwa hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan tidak ada dalam mekanisme pemilu. Jangan lu paksa-paksa gitu ya. Undang-Undang Pemilu tahun 2017 hanya menyatakan bahwa pelanggaran administrasi ditangani oleh Bawaslu. Sedangkan gugatan atas sengketa hasil pemilu bisa diajukan ke MK. Tidak ada mekanisme kepemiluan tentang hal tersebut, dalam hal ini hak angket gitu ya. Dalam undang-undang juga nggak ada. Tapi kalau lu paksain, ngapain dibuat undang-undangnya? Lu padahal bekas anggota DPR, masa nggak ngerti gini gitu kan? Aduh bikin malu bener deh. Nah, kemudian Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran yaitu Yusril Iza Mahendra juga menegaskan pihak yang kalah tidak bisa menggunakan hak angket DPR untuk menyelidiki kecurangan dalam pemilu. Ya kalau ada kecurangan, buktikan, laporkan dulu Bawaslu, kemudian gugatlah ke MK. Udah selesai gitu. Mau angket-angket lah, astaga. Nah ini Pak Yusril menegaskan lagi, jalan konstitusional capres yang kalah di Pilpres 2024 dibawa ke MK, bukan ke DPR. Astaga. Nah ini juga ditegaskan. Yusril sebut pihak yang kalah dalam Pilpres tidak bisa gunakan hak angket DPR. Yusril juga profesor ahli hukum tata negara, ya samalah dengan Prof. Mahfud. Ya, Prof. Mahfud kan pasti setuju lah begini, dia ngerti kok, ya. Tapi kalau tutup mata ya bingung juga. Nah makanya akhirnya Pak Mahfud mau menunjukkan integritasnya. Nah kita lihat nanti yang saya maksud, kenapa akhirnya dia meninggalkan Ganjar, ya. Tunggu ya, bentar. Makin menarik kan? Oke deh. Nah di sini kita lihat nih, kita masuk nih. Ini dia nih. Kita lihat di Kompas ya. Kompas bilang, Mahfud MD respon hak angket yang diusulkan Ganjar Pranowo. Apa dia bilang? Saya nggak mau ikut-ikut. Saya nggak mau ikut-ikut. Saya bisa memahami loh. Pak Mahfud ini profesor ahli hukum tata negara. Kalau dia sampai ikut-ikut, maka gelar ahli hukum tata negaranya, gelar profesor ahli hukum tata negara. Kalau profesor artinya kan ngajar dia ya. Tapi saya nggak tahu Pak Mahfud ngajar di mana nih ya. Asumsilah karena pakai nama profesor artinya dia kan guru besar ya di universitas tertentu. Ya akan diragukan kepakarannya di ahli hukum tata negara kalau dia ikut-ikutan ngegolkan hak angket. Karena nggak ada gitu. Ya masa seorang guru besar ikut-ikutan mendukung sesuatu yang tidak konstitusional. Makanya ini benar kali ini ya. Pak Mahfud benar nih, saya nggak ikut-ikut. Saya senang banget nih kali ini dengan sikapnya Pak Mahfud. Kemudian dia bilang lagi, hak angket tak perlu dukungan saya. Itu urusan partai. Ya kalau partai melakukan sana lah, tapi nggak usah cari dukungan saya. Wah, makin tegas kan? Makin tegas. Udah, saya nggak mau dukung-dukung itu. Kemudian di Kompas juga dimuat bahwa tadi bahwa hak angket tak perlu dukungan saya. Di sini dia mencuit di Twitter atau yang namanya X sekarang. Dia bilang, nanti kita lihat videonya ya. Statement saya ini clear, jelas. Saya tidak ikut urusan hak angket. Bukan karena perbedaan pandangan dengan Mas Ganjar gitu ya. Tapi secara konstitusi hak angket itu urusan parpol. Nah dia nggak mau disalahin dong. Ya kalau parpol mau melangkah itu ya urusan dia. Dengan kata lain Pak Mahfud bilang gue nggak ikut ya. Bukan urusan paslon capres atau cawapres. Betul, tapi capres lu tuh ngurus-ngurus hak angket gitu, mesti dikasih tahu Pak Mahfud ke Ganjar ini, oke?
Ditambahkan lagi di sini, saya bukan orang parpol atau anggota DPR. Kalau Mas Ganjar memang orang parpol. Lu aja sana sendiri, kira-kira begitu. Nah, yang dimaksud Pak Mahfud statement saya ini clear apa? Ya ada videonya. Nah, kita dengar nih videonya ya. Nah, ini dia. Tahu, karena hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak, saya enggak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya enggak ikut-ikut bicara urusan paslon. Berarti tidak berkoordinasi dengan paslon ya, Prof? Enggak ada keharusan. Paslon itu kan di luar partai. Ya, urusannya paslon itu pilpresnya. Kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR. DPR itu nanti kan partai-partai yang akan. Saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi itu urusan partai-partai, mau apa enggak. Kalau enggak mau juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon aja mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah. Udah. Tapi sikap secara pribadi mendukung hak angket atau enggak, Prof? Secara pribadi mendukung hak angket. Enggak perlu dukungan saya. Tapi masalahnya seperti Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR enggak. Prof, tapi sikap Prof nanti setelah diumumkan presiden terpilih akan memilih tetap berada di luar pemerintahan atau kalau menerima tawaran bersedia untuk diajak? Jangan berandai-andai, ini belum ada perhitungan kok. Belum selesai. Kita tidak mau berandai-andai terlalu jauh. Yang penting Oke, kalau Anda tadi menyimak ya apa yang dikatakan Prof. Mahfud, dia ada bilang, ya saya nggak tahu itu partai ngegertak atau gimana gitu. Karena kan sebelumnya Profesor Jimli Asidiki juga bilang, hak angket itu cuman gertak sambal gitu ya kira-kira. Dan dia juga tegaskan, nah di sini baru saya nilai dia berbicara sebagai profesor ahli hukum tata negara. Ya, yang kalau yang kemarin-kemarin bilang begini begitu, sekarang dia mau menunjukkan jati dirinya sebagai seorang profesor hukum tata negara yang ngerti bahwa hak angket itu urusan partai dan dia nggak mau ikut campur. Dan nah ini menariknya, dan dia tidak mau komen. Tapi saya yakin kalau dia bukan di 03, dia akan komen. Ini dugaan saya loh ya. Tapi karena dia di 03, dia cuma bicara normatif begitu. Tapi kalau dia tidak di 03, saya sangat yakin Pak Mahfud akan bilang, nggak ada itu namanya hak angket dalam menyelesaikan perselisihan pemilu. Tapi karena dia ada di 03, dia cuma bisa bilang, nah itu urusan partai lah, saya nggak ikut-ikut ya. Kan paslon, saya cuma menghantarkan sampai ketokan terakhir dari KPU. Maksudnya menunggu hasil real count. Betul. Dan kalau KPU nanti memutuskan pemenangnya adalah 02, secara implisit tadi video menegaskan Pak Mahfud ya terima. Ya kita tunggu sampai ketokan terakhir. Dia tidak lagi bilang lagi kecurangan, gini, nggak ngomong gitu. Ya kalau Mas Ganjar ada orang-orang partaimu itu ya jangan tanya saya nggak ikut-ikut. Jelas ya. Nah di sini sepertinya Pak Mahfud mulai menunjukkan lagi dirinya sebagai seorang yang benar-benar ngerti hukum tata negara. Ya, semoga sikap ini konsisten sampai akhir gitu ya. Ya saya nggak tahu, mudah-mudahan tidak berubah gitu ya. Yuk kita kawal hasil perhitungan suara real count yang sudah masuk 70% lebih ya. Tinggal sebentar lagi. Kan rencananya pada tanggal 20 itu akan paling lambat ya, 20 Maret akan diumumkan ya. Nah setelah diumumkan hasil akhirnya, kalau ada yang nggak puas silakan gugat, tapi sertakan bukti-buktinya. Lapor ke Bawaslu, bilang ini lo kecurangan-kecurangannya. Saya mau kasih tahu ya, Ganjar itu nomor buncit. Untuk membuktikan dia unggul dari 01 saja, itu sulitnya bukan main. Apalagi kalau mau membuktikan dia dicurangi oleh 02 yang selisihnya itu berapa itu? 42%. Berapa puluh juta suara selisihnya. Memang dia bisa membuktikan puluhan juta. Berapa ya kalau dihitung? Ada yang bilang 60-an sampai 80. Saya belum hitung ya. Bagaimana membuktikannya? Ada kecurangan sekian puluh juta itu gimana? Punya bukti nggak?
Nggak gampang coy. Ya kalau memang ada bukti, tunjukkan. Supaya lu jadi pemenang gitu. Ini nggak ada bukti mau hak angket gitu ya. Oke deh. Itu saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.